Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Fairuza Madina, channel yang gak pernah kalian sadari keberadaannya, but it's okay. Kali ini aku mau ngomongin tentang apa? Kali ini aku mau ngomongin tentang si Kylie Jenner sesuai dengan yang kalian baca di thumbnail yang aku buat. Kalau misalkan aku nggak males, aku akan buat thumbnailnya. Tapi pokoknya sesuai dengan judulnya, aku mau bahas tentang Kylie Jenner. Kali ini apa lagi? Ini tentang si Forbes yang mencabut gelar miliarder termuda yang dipegang oleh Kylie. Nah, ini aku mau ceritain runtutannya dulu. Nanti kalian bisa simpulin sendiri. Menurut kalian, kalian condong mana nih? Ke Forbes-nya atau ke Kylie-nya? Atau seperti aku yang ada di tengah-tengah? So, kalian harus simak terus, oke? Oke. Ini berawal dari si Forbes. Jadi berawal dari majalah Forbes yang memberikan gelar kepada Kylie Jenner di tahun 2019 bulan Maret, yang menjadikan Kylie itu sebagai cover majalahnya, yang menyatakan bahwa Kylie adalah anak termuda di dunia yang menjadi miliarder. Gimana sih bahasa enaknya? Miliarder termuda dari penghasilan sendiri, jadi bukan hasil kayak warisan atau pemberian dari keluarganya. Nah, ini mengalahkan rekornya Mark Zuckerberg, pokoknya pemilik Facebook itu, karena waktu itu kan dia umurnya 23, nah sedangkan si Kylie umurnya 21. Perlu diketahui, miliarder di sini adalah dalam hitungan US dollar. Jadi kalau misalkan dirupiahin itu nilainya udah belasan triliun. Nah, terus jadi Forbes itu dapat informasi pembayaran pajak atau informasi pendapatan. Pokoknya Kylie itu ngomong kalau pendapatan dari Kylie Cosmeticsnya di tahun 2018, ini ceritanya kan waktu itu tahun 2019 ya. Jadi ini penghasilan dia waktu tahun 2018 dari Kylie Cosmetics itu 350 juta, sekitar 340 juta US dollar tahun 2018. Nah, tahun 2017-nya itu sebesar 330 juta US dollar. Nah, ternyata setelah perusahaannya kan sebagian dibeli sama si Coty kan akhirnya ngecek dokumen keuangan si Kylie Cosmeticsnya. Nah, ternyata bahwa ditemukan penghasilannya atau pendapatannya itu nggak sebesar apa yang dilaporkan gitu loh. Jadi dia itu penghasilannya di tahun 2018 hanya sekitar 125 juta US dollar. Tapi kalau misalkan kalian rupiahin itu juga hasilnya wow banget. Jadi si Forbes-nya itu kayak bilang gini, bahwa si Kylie itu sengaja memalsukan status kekayaannya dia biar dia itu bisa masuk ke jajaran orang-orang berpenghasilan wah di kalangan selebritis. Dan dia itu kan dari klan Jenner Kardashian, dimana kita tuh sama-sama tahu bahwa mereka itu sesama sistersnya, sama saudara-saudara perempuannya itu kayak punya persaingan yang nggak tahu deh kelihatan apa enggak, tapi kayaknya ada deh ya. Jadi siapa yang lebih populer, siapa yang lebih menonjol di antara saudara-saudara perempuannya itu. Nah, salah satunya Kylie sebagai anak paling kecil di keluarga Jenner Kardashian. Dia itu kan kayak kiblatnya kan Kim ya, walaupun dia bukan dia tuh sama Kim kan half sister, cuman dia itu kayaknya kiblatnya memang si Kim. Jadi dia itu sama Kris Jenner kayak memalsukan segala sesuatunya itu biar dia bisa masuk ke Forbes dan bisa jadi cover majalah, biar dia bisa kayak Kim yang pernah jadi sampul majalah Forbes tahun 2016. Nah, jadi walaupun seperti itu, Forbes-nya tetap bilang kalau mereka itu nggak punya bukti-bukti terkait dengan kebohongan yang dilakukan sama Kylie Jenner atau komplotan kayaknya kasar banget ya. Jadi timnya si Kylie Jenner untuk terkait dengan pengembalian pajak palsu ataupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan keuangan si Kylie Cosmetics atau yang menyatakan bahwa harta kekayaannya Kylie adalah sebesar sekian. Mereka nggak bisa ngebuktiin si Forbes-nya. Jadi itu kemungkinan, jadi mereka tuh masih kayak menerka-nerka, itu kemungkinan adalah ulah dari CPR-nya. Kalau misalkan CPR-nya itu kenapa buat berita kayak gitu, itu biar membuat nama Kylie semakin melambung, jadi dia itu punya harga jual yang tinggi. Jadi kalau misalkan endorsement atau apa, itu nilainya dia jadi naik gitu. Karena kan dia dinobatkan sebagai bisnismen, dia kan bisnismen muda, sukses,
dia pokoknya sama kehidupannya apa segala macem, itu dia bisa menjadikan contoh buat orang-orang gitu. Jadi dia itu kayak inspirasi. Dan keluarga Jenner Kardashian nggak mau komentar tentang pernyataannya si Forbes. Tapi Kylie-nya akhirnya membuat tweet yang isinya kalian bisa langsung cek di Twitternya Kylie Jenner terkait apa yang pendapatnya dia terkait dengan apa yang statement dari si Forbes gitu. Jadi kalau misalkan kita translate kurang lebihnya, ini sebagian aja ya aku ngomongin. Jadi aku pikir ini adalah situs yang memiliki reputasi baik. Yang kulihat adalah sejumlah pernyataan yang tidak akurat dan asumsi yang tidak terbukti. Aku tidak pernah meminta gelar apapun atau mencoba berbohong di sana, tidak pernah. Titik. Nah, tapi dengan adanya berita ini pun nggak akan menggeser posisi Kylie Jenner sebagai influencer paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena dia kan emang udah ada nama, mau Forbes ngasih gelar ataupun enggak, itu nggak akan ngaruh sama Kylie. Fokus. Nggak akan ngaruh sama sekali sama si Kylie, karena sebelum Forbes ngasih gelar pun, si Kylie itu udah punya nama yang lebih besar daripada orangnya Forbes yang buat berita tentang si Kylie. Jadi tetap aja kalau misalkan dihitung-hitung kayaknya Kylie atau segala macam, Kylie lebih unggul walaupun baik dengan ataupun tanpa berita dari Forbes tersebut. Namanya Kylie itu udah gede dulu, dan dia mau nge-tweet apa, dia mau buat instastory apa, tetap aja followersnya dia termasuk sama orang-orang yang nggak follow itu tetap mau kepo sama kehidupannya si Kylie dan ngelakuin apa yang Kylie lakukan dan ngikutin gaya hidupnya si Kylie. Nah, cukup sekian dari yang ingin aku bahas. Itu semua kita kembalikan lagi kepada kalian gimana nilainya. Kalau aku sih pro sama Kylie. Nah, terima kasih semua udah nonton. Kalau misalkan kalian mau follow Instagram aku, boleh di fairuza.rm karena aku buat filter Instagram yang lucu-lucu. Kalau kalian mau subscribe channel aku juga boleh, tinggal klik aja subscribe di bawah. Tapi kalau misalkan enggak, ya aku kembalikan lagi sama kalian karena aku nggak mau, mohon buat di subscribe. Tapi sebelumnya terima kasih buat yang udah nonton dan selamat beraktivitas kembali. See ya.